Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 68 02 16 13 36 43 dan 50 untuk pemilihan bupati dan atau wali kota. 23 Romawi _2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk perkara 68. Terima kasih Yang Mulia. Hadir pemohon prinsipal Bapak Yefri Sudianto dan saya Mahfud kuasa pemohon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nomor 02 silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir kuasa pemohon dan prinsipal perkara nomor 02, saya Amnasmen dan Dr. Andes Mara Onda. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Nomor 16 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir saya Yandri Sundarso dan Fauzan Zakir rekan saya sebagai kuasa hukum. Demikian. Nomor 13 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir kuasa pemohon perkara nomor 13, saya Muhammad Arif beserta rekan saya Khalid Akbar. Terima kasih. Nomor 36 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kuasa pemohon yang mulia, saya Marta Dinata dan rekan saya Abdul Hamid. Nomor 43 silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara nomor 043 hadir kuasa hukum saya Irma Depa dan prinsipal Bapak Haji Dalius. Terima kasih Yang Mulia. Baik, nomor 50. Tidak hadir ya? Hadir Yang Mulia. Hadir. Terima kasih Yang Mulia. Saya dari kuasa hukum pemohon perkara 50 ini ingin menyampaikan kepada Yang Mulia terkait pencabutan penggantian surat kuasa maksudnya dari kuasa sebelumnya bernama Pak Samsudin Nofrizal SH kepada kami Afrinis Kumbang. Penggantian surat kuasanya mana? Ada Yang Mulia. Diambil. Saya izin Yang Mulia, kebetulan saya juga kuasa dari dua termohon dari Pasaman dan Sumba Barat. Jadi setelah ini saya karena izin berapa? 16 sama 43. Jadi setelah ini saya izin untuk pindah ke termohon. Pindah termohon bagaimana saudara? Kebetulan saya juga kuasa dari... Ya tapi tidak mungkin dalam satu perkara, satu persidangan Anda mewakili dua pihak. Beda daerah Yang Mulia.
Iya, beda daerah kan disidangkan secara bersama-sama. Mana surat kuasa saudara? Kalau ada asosiatnya, ada temannya kan bisa berbagi. Sebenarnya sudah datang tadi yang mulia karena tadi ada kendala teknis, jadi mereka tidak bisa datang. Kalau yang dari termohon saudara mewakili berapa? KPU Pasaman sama Pasaman Barat yang mulia. Ada komisioner yang hadir? Yang di... Ada yang mulia. Ada. Jadi Anda di situ saja untuk mewakili kepentingan 43. Di situ ada prinsipal, biar hadir prinsipal saja. Gitu. Yang termohon. Kan ada yang mewakili. Kalau di pemohon kan tidak ada yang mewakili. Ya. Sudah sendirian kan? Saudara namanya siapa? Aprindis Kumbang yang mulia. Yang nomor 1 ini ya? Iya. Tuh makanya kalau mendapat kuasa harus dilihat, jangan kemudian bertabrakan begini. Baik. Kemudian dari pihak yang mulia. Apa? Izin. Ini terkait perkara 50. Ini pemohon prinsipal ini mencabut yang mulia. Mencabut permohonannya. Ya nanti. Sekarang KPU dari 43 silahkan. Termohon 43. Ya, izin. Atau yang pertama dulu, yang 68 dulu, silakan. Termohon. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kuasa hukum dari termohon, mewakili dari Ibu Erina Okriani. Saya sendiri Ridhotul Hairi, kuasa hukum dari termohon. Terima kasih yang mulia. Nomor 02, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Erik Sepria, kuasa hukum dari KPU Pasaman, dan hadir bersama saya hari ini prinsipal Ketua KPU Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Demikian yang mulia, terima kasih. Nomor 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir saya Elvi Syafni, prinsipal dari perkara 16 KPU Kabupaten Pasaman. Terima kasih. Nomor 13. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sendi Pangestu selaku kuasa hukum dari termohon, dan hadir juga di sini termohon yang diwakili oleh Mbak Dewi Aurora. Terima kasih. Nomor 36. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dedi Zuhairil Vinsa selaku kuasa hukum perkara 36 KPU Pasaman Barat. Hadir bersama kami prinsipal KPU Pasaman Barat Ibu Fitra. Terima kasih yang mulia. Nomor 43. Selamat pagi yang mulia. Untuk nomor perkara 43 pihak terkait hadir kuasanya saya atas nama Muhammad Walimin dan rekan saya HM Rusgi. Terima kasih. Bukan pihak terkait nih, masih KPU ini. Anda kok tidak sabar? Mana KPU 43? Izin yang mulia, saya Hafizul Fahmi, KPU Kabupaten Pasaman Barat. Termohon 43. Silakan, makasih. Nomor 50. Izin yang mulia, saya Hamdani, Ketua KPU Kota Salunto, perkara nomor 50. Terima kasih. Baik, kemudian dari pihak terkait nomor 68, silakan. Terima kasih yang mulia. Hadir prinsipal calon Bupati Gusnan Mulyadi dan saya Husni Tamrin, kuasa hukum. Nomor 02, silakan.
Izin Yang Mulia, hadir saya Fardias Muhammad bersama dengan rekan saya Hadiansah Saputra dari pihak terkait Pasaman untuk nomor perkara 02. Baik, nomor 16. Izin Yang Mulia, saya Fardias Muhammad dan Hadiansah juga untuk perkara 016 sebagai pihak terkait. Pihak terkait nomor 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang Mulia. Waalaikumsalam. Izin saya Muhammad Nur Idris selaku kuasa hukum pihak terkait perkara nomor 13. Terima kasih Yang Mulia. Nomor 36. Izin Yang Mulia, saya Andika Yuda Perwira dari kuasa hukum pihak terkait nomor 36. Terima kasih Yang Mulia. Nomor 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yang Mulia, mohon maaf sebelumnya rekan saya tadi terlalu bersemangat. Hadir hari ini sebagai kuasa pihak terkait saya Rusdi dan rekan saya Mualimin. Terima kasih Yang Mulia. Baik, nomor 50. Izin Yang Mulia, saya Didi Cediningrat, kuasa hukum, kemudian dari prinsipal hadir Bapak Jeffrey Hibatullah, dan kemudian juga ada rekan-rekan saya yang secara daring hadir hari ini dari Arif Beriman Baktas, Daniel Muga Andeska, dan kemudian Messi Arianti. Terima kasih Mulia. Baik, dari Bawaslu bisa diperkenalkan, ini kan yang berbeda hanya Bengkulu Selatan. Anggota-anggotanya dari provinsi nggak ada yang hadir, Sumatera Barat. Hadir ya, Yang Mulia. perkenalkan Pak, anggotanya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di sini lengkap 4 kabupaten kota Bawaslu hadir, Ketua Bawaslu Pasaman, Ketua Bawaslu Pasaman Barat beserta seluruh anggota, Ketua Bawaslu Padang Panjang, dan Ketua Bawaslu Sawalunto. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dari Bengkulu Selatan silakan. Izin Yang Mulia, perkenalkan saya Muhammad Arif Hidayat bersama Bapak Sahran, prinsipal dari Bawaslu Bengkulu Selatan. Baik, untuk semua bahwa pagi hari ini atau agenda sidang pada pagi ini adalah untuk mendengar penyampaian pokok-pokok permohonan dari pemohon. Oleh karena itu, agar disampaikan permohonan pada bagian yang penting-penting saja, selebihnya dianggap dibacakan. Waktunya tidak bisa terlalu lama untuk masing-masing permohonan. Dipersilakan untuk perkara 68. Mohon izin Yang Mulia, berkaitan dengan pencabutan 5 kuasa dalam dokumen perbaikan permohonan yang kami ajukan. Oleh karena itu, pemohon prinsipal menghendaki agar perbaikan permohonan itu kami tarik, sehingga kami tidak menggunakan hak kami untuk melakukan perbaikan permohonan, dan kami menggunakan permohonan awal yang kami ajukan kepada mahkamah. Kalau permohonan awal siapa yang mengajukan, kuasa hukumnya? Penarikan perbaikan permohonan alasannya apa? Ada kekhilafan yang signifikan yang dilakukan oleh beberapa penerima kuasa sehingga dianggap merugikan permohonan prinsipal Yang Mulia, sehingga permohonan awal itulah yang disampaikan, diajukan kepada mahkamah untuk diadili. Permohonan awal ada nama-nama tadi, petugas sudah meminta kami salinan kuasa. Kuasa yang baru? Bukan Yang Mulia, kuasa yang lama. Kuasa yang lama? Iya. Di perbaikan ada perubahan? Menambah kuasa, ya diperbaikan menambah kuasa, dan rupanya ada kekhilafan yang signifikan sehingga pemohon prinsipal mencabut kuasa itu dan kembali menggunakan permohonan awal saja yang kami mohonkan untuk diuji di hadapan mahkamah. Silakan. Izin Yang Mulia. Dari mana? Dari pihak terkait perkara 68 Yang Mulia. Ya, silakan. Ya, izin Mulia.
kami sudah membaca permohonan dan perbaikan permohonan. Iya. Di situ di perbaikan permohonan mereka ada perubahan petitum dari permohonan awal. Iya. Nah, sehingga kami keberatan kalau pihak prinsipal kembali menarik permohonan yang diajukan. Iya, tidak apa-apa, nanti keberatan saudara dicatat. Karena pada dasarnya pengajuan gugatan atau permohonan itu sangat tergantung pada pihak yang mengajukan. Bahkan tidak jadi mengajukan pun juga mahkamah tidak bisa melarang atau jadi pilihan-pilihan itu ada pada pemohon, nanti mahkamah yang akan menilai apakah permohonan awal itu justru yang memenuhi syarat ataukah yang perbaikan justru yang memenuhi persyaratan. Tapi karena pilihannya adalah ingin kembali kepada permohonan awal, kita tidak bisa larang. Keberatan saudara dicatat ya di berita acara persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Silakan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami akan pokok-pokoknya saja ya. Baik. Jadi kewenangan, tenggang waktu pengajuan, kedudukan hukum dianggap dibacakan. Baik. Langsung pada dalil saja. Kedudukan hukum perlu kami sampaikan ke hadapan mahkamah bahwa pemohon memberi kedudukan hukum karena selisih suara antara pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak hanya 818 atau 0,8% Yang Mulia, sehingga kami mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Pokok permohonan, keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 1066 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menetapkan hasil penghitungan suara perolehan suara masing-masing pasangan calon, mohon dianggap dibacakan. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 37.968 suara adalah tidak sah karena terjadi pelanggaran administrasi pemilihan yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, melanggar asas-asas pemilihan, dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, termohon dengan sengaja dan melawan hukum menetapkan Gusnan Mulyadi SEMM yang tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang nomor 10 2016, yaitu syarat belum pernah menjabat sebagai bupati selama 2 kali masa jabatan. Calon bupati atas nama Gusnan Mulyadi sudah pernah menjabat Bupati Bengkulu Selatan selama 2 kali masa jabatan sebagaimana fakta berikut ini. Pertama, periode pertama berdasarkan surat Gubernur Bengkulu nomor 132 dan seterusnya tanggal 17 Mei 2018 tentang penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan selaku pelaksana tugas Bupati Bengkulu Selatan, karena Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud menjalani masa tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Calon Bupati Gusnan Mulyadi ditunjuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah sejak 17 Mei 2018. Setelah Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud diberhentikan sementara berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131 dan seterusnya tahun 2019 tentang pemberhentian sementara Bupati Bengkulu Selatan tanggal 19 Maret 2019, Gusnan Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati masa jabatan 2016-2021 ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan. Masa jabatan tersebut terhitung 19 Maret 2019 sampai dengan Gusnan Mulyadi dilantik untuk jabatan Bupati Bengkulu Selatan periode kedua tanggal 24 Februari 2021. Dengan demikian, masa jabatan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati Bengkulu Selatan periode pertama adalah sejak 17 Mei 2018 sampai dengan 24 Februari 2021. Atau totalnya 2 tahun 9 bulan 7 hari.
Periode kedua, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131, 17 dan seterusnya tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131 tahun 2001 dan seterusnya, mohon maaf, tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu sebagai Bengkulu Selatan, sebagai Bupati Bengkulu Selatan sejak 24 Februari 2021 sampai dilantiknya Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Dengan fakta tersebut maka keputusan termohon telah menetapkan Gusnan Mulyadi sebagai peserta pemilihan Bupati Bengkulu Selatan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memaknai masa jabatan bahwa setengah atau lebih masa jabatan dihitung sebagai 1 kali masa jabatan dan Mahkamah tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani baik menjabat secara definitif maupun pejabat sementara, dan masa jabatan yang telah dijalani secara nyata atau real atau faktual dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Syarat demikian diabaikan sehingga Bupati Gusnan Mulyadi yang seharusnya sejak awal tidak memenuhi syarat dan karenanya sejak penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024, tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan pemilihan Bupati Bengkulu Selatan sepanjang terkait dengan pasangan calon nomor 2 harus batal demi hukum. Berdasarkan alasan hukum tersebut maka keputusan KPU Bengkulu Selatan nomor 545 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tanggal 12 September 2024 sepanjang penetapan pasangan calon peserta pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi dan I. Sumirat, dan keputusan KPU Bengkulu Selatan nomor 546 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 23 September 2024 sepanjang pasangan calon peserta pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi dan I. Sumirat harus dibatalkan. Bahwa oleh karena keputusan KPU Bengkulu Selatan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tidak sah sepanjang penetapan pasangan calon peserta pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi dan I. Sumirat, dan keputusan termohon tentang penetapan nomor urut juga tidak sah sepanjang pasangan calon peserta pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi dan I. Sumirat, maka secara hukum pasangan calon peserta pemilihan Bupati Wakil Bupati Bengkulu Selatan menyisakan 2 pasangan calon, yaitu pasangan calon Hajah Elva Hartati dan Makrizal Nedi dan pasangan Harifai dan Yefri Sudianto. Bahwa oleh karena pasangan calon peserta pemilihan Bupati Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang sah menurut hukum hanya terdiri atas 2 pasangan, saya ulang, hanya terdiri 2 pasangan calon, maka keputusan KPU Bengkulu Selatan nomor 1066 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 5 Desember 2024 sepanjang terkait perolehan suara pasangan calon nomor 2 sebanyak 37.968 suara juga harus dinyatakan batal, dan perolehan suara pasangan calon nomor 3 sebanyak 37.150 suara yang lebih banyak dari perolehan suara pasangan calon nomor 1 sebanyak 25.504 suara harus ditetapkan sebagai perolehan suara sah hasil pemilihan Bupati Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024. Karenanya pasangan calon nomor 3 harus ditetapkan sebagai Bupati Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Bahwa di samping pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan termohon, pasangan calon Bupati Wakil Bupati nomor urut 2 juga harus dinyatakan tidak sah karena pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan diantaranya dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Pasangan calon nomor 2 menggerakkan pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melibatkan camat dan di seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan
untuk melakukan politik uang yang baru diinstruksikan untuk dihentikan setelah adanya OTT oleh KPK di Provinsi Bengkulu Selatan. 2. Keterlibatan ASN, kepala desa, BPD, dan intimidasi untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2. 3. Terjadinya penggelembungan surat suara dengan cara memanipulasi jumlah surat suara. Petitum yang mulia. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan diskualifikasi calon bupati dan wakil bupati pasangan calon nomor urut 2 atas nama Gusnan Mulyadi SIMM dan II Sumirat ST karena sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan. 3. Menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 1066 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 sepanjang perolehan suara pasangan calon atas nama Gusnan Mulyadi SIMM dan II Sumirat ST. 4. Menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 545 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 sepanjang penetapan pasangan calon peserta pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi SIMM dan II Sumirat ST dan keputusan KPU Bengkulu Selatan nomor 546 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 23 September 2024 sepanjang pasangan calon nomor urut 2. 5. Menyatakan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. 1. Pasangan calon atas nama Hajah Elva Herati SIP dan Mak Rizal Nedi dengan perolehan suara sah sebanyak 25.574 suara dan pasangan calon atas nama Harifai Esos dan Yefri Sudianto dengan perolehan suara sebanyak 37.150 suara. 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini. 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 8. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan putusan ini. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, dilanjut perkara 02 ya, nanti yang Bengkulu Selatan itu KPU-nya mana? KPU dan pihak terkait supaya izin yang mulia, ya. Mau memastikan aja yang mulia terkait dengan permintaan dari kuasa hukum pemohon yang menarik permohonan perbaikan yang sudah diregistrasi oleh Kepaniteraan MK. Jadi kami sebagai termohon, saya sebagai kuasa hukum dari termohon itu mengacu kepada permohonan awal atau permohonan perbaikan yang mulia. Ya, terus dari pihak terkait tetap keberatan juga kan? Oke. Kemudian dari Bawaslu supaya dicermati ditanggapi nanti berkaitan dengan dua periode yang disampaikan oleh permohonan yang berkaitan dengan Bengkulu Selatan tadi. Baik, nanti berkaitan dengan keberatan tetap masih dinamis, nanti kami sambil sidang yang perkara berikutnya kita bisa kita sikapi kembali nanti di sidang akhir ya untuk perkara Bengkulu Selatan. Sekarang dilanjut dulu nomor 02. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, termohon pihak terkait
izinkan kami menyampaikan dan membacakan pengantar dan pokok-pokok perkara yang akan kami sampaikan. Dengan hormat, kami Dr. Andes Mara Onda, MM, dan Desrizal SKM MKes, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pasaman tahun 2024 nomor urut 2. Selanjutnya disebut sebagai pemohon dengan KPU Kabupaten Pasaman. Kami ingin sampaikan berkenan terhadap kewenang Mahkamah Konstitusi, kami anggap kami bacakan. Kemudian terhadap tenggang waktu kami anggap kami bacakan, dan tentang kedudukan hukum kami anggap kami bacakan sebagai pasangan calon. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok permohon yang mulia. Pertama, pada bagian pokok saja Pak, ya. Di masing-masing item dalil itu cukup direpresentasikan 1 atau 2 contoh ya. Ya. Silakan. Baik, yang mulia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman nomor 851 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pasaman dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 tanggal 2 Desember yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember. Kedua, pemohon adalah peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pasaman. Jumlah penduduk Pasaman 307.425 jiwa, maka perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5%, dan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman. Pasangan calon nomor urut 1 dengan perolehan suara 51828, sedangkan pemohon dengan perolehan suara sebanyak kedua dengan 49126 suara, selisihnya adalah sebesar 2702 atau 188%. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 memang melebihi ketentuan pasal 158 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, atau pasal 158 ayat 2 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, Undang-Undang 10 tahun 2016 dengan ketentuan pasal 2 PMK 3 2024, namun ada hal yang sangat substansi dan urgen, pelanggaran mendasar yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Pasaman sekaitan dengan proses pemilihan yang menjadi dasar permohonan akuo, yaitu bahwa pasangan nomor urut 1 dan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati Pasaman Meli Suheri ST dan Anggit Kurniawan Nasution S.Com MSC, calon wakil bupatinya yaitu Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC tidak memenuhi syarat pada saat ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman karena bahwa untuk syarat pencalonan calon wakil bupati yaitu Anggit Kurniawan Nasution mengajukan dokumen surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 370 /SK HK /8 2024 Pengadilan Jakarta Selatan bertanggal 16 Agustus 2024 dan surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan nomor SKCK Yanmas /10570 /8 Yan 2.3 2024 Satuan Intelkam tanggal 12 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Bahwa faktanya berdasarkan informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diketahui
berdasarkan petikan putusan bahwa calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC pernah dipidana karena melakukan tindak pidana penipuan dengan putusan nomor 293/pidana-B/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 9. Bahwa sebelum penetapan pasangan calon, masyarakat atau atas nama Wan Wibowo memasukkan formulir tanggapan masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon 21 September 2024. Ini penetapan calonnya 22 September nih yang mulia. Tanggapan ini tanggal 21 September. Kepada termohon dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan tanda terima bukti penyampaian laporan nomor 01 PL/IPB Kabupaten 03.13/9/2024 per tanggal 22 September. Ada 2 surat yang kami masukkan ke KPU dan ke Bawaslu. Namun termohon tetap menetapkan Anggit Kurniawan Nasution tanpa melakukan verifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ataupun ke Polres Metro Jakarta Selatan. 11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman juga mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 29 September dengan status laporan bukan pelanggaran. Dengan alasan tidak ditindaklanjuti karena laporan bukan pelanggaran tersebut tanpa melakukan verifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ataupun ke Polres Metro. 12. Bahwa keterpenuhan syarat calon kepala daerah wajib untuk diverifikasi secara faktual, benar dan akurat oleh termohon dan wajib pula diawasi secara langsung dan melekat oleh Bawaslu. Namun pada faktanya dari apa yang terjadi di Pilkada Kabupaten Pasaman telah secara terang benderang termohon dengan sengaja mengabaikan keterpenuhan syarat calon kepala daerah atas nama Anggit Kurniawan. Bahwa hingga dengan demikian termohon dan Bawaslu Kabupaten Pasaman abai dan tidak cermat dalam menyikapi persoalan dan laporan sekaitan dengan persyaratan calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan hingga terindikasi penyelenggara pemilu Kabupaten Pasaman bekerja tidak profesional, tidak berdasarkan hukum dan cenderung terlibat tidak netral. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan pembatalan surat keterangan nomor 338/WKPN-W13/HK.01 tertanggal 20 November 2024 yang pada intinya membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, yaitu surat nomor 370. Bahwa dengan pembatalan tersebut sebagai mantan terpidana calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan tidak pernah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media lokal, nasional, ataupun media lainnya. Yang ada malah melakukan pembohongan publik dengan menyertakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Maka calon Wakil Bupati nomor urut 1 Anggit Kurniawan secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Wakil Bupati mengandung cacat hukum formil. Oleh karena itu, penetapan Anggit Kurniawan Nasution sebagai calon Wakil Bupati Pasaman dari pasangan calon nomor urut 1 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum ataupun batal demi hukum. Bahwa kemudian tim hukum pemohon memasukkan laporan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman tanda bukti penyampaian laporan nomor 08/PB Kabupaten 2024 tertanggal 24 November 2024 yang sebelumnya pada bulan Oktober juga sudah dimasukkan keberatan. Sudah bisa ditangkap kalau soal yang berkaitan mantan terpidana. Yang lain ada tidak, Pak? Selain
Baik, kami masuk ke petitum izin yang Silakan. mulia. Silakan. Petitum berdasarkan uraian alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat 851. Kami ulangi Yang Mulia. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman nomor 851 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 21.48. 3. Membatalkan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Weli Suheri ST dan Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk membatalkan Weli Suheri ST dan Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC sebagai pasangan calon dari keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman nomor 600 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2024 dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pemilihan serentak tahun 2024. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk membatalkan Weli Suheri ST dan Anggit Kurniawan Nasution sebagai pasangan nomor urut 1 dari keputusan KPU Kabupaten Pasaman nomor 604 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. 6. Menetapkan perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Weli Suheri ST dan Anggit Kurniawan Nasution adalah merupakan suara tidak sah. 7. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 dalam keputusan KPU 851 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang benar sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 0 suara. Pasangan calon nomor urut 2 dalam hal ini pemohon 49126, pasangan calon nomor urut 3 42689 dengan total suara 91815 suara. 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, itu putusan pengadilannya tanggal berapa, Pak? Bulan Juli Yang Mulia 2022. Izin Yang Mulia. 2022 ya? Bulan Juli Yang Mulia. Langsung inkrah ya? Inkrah Yang Mulia. Beliau menjalani hukuman 2 bulan 24 hari kalau tidak salah. Baik, nanti dari KPU supaya direspon itu dan pihak terkait dan Bawaslu. Kemudian dilanjut untuk perkara 16 dari Pasaman juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami dari kuasa hukum pasangan calon
Sabar AS dan Bapak Sukardi selaku calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman. Nomor urut 03. Ini sama argumentasinya dengan sebelumnya? Lebih kurang sama dan ada tambahan. Silakan yang ditambahkan saja sampaikan, nanti langsung petitumnya. Ya. Argumentasinya lebih kurang sama dengan 02. Kemudian kami juga ada menambahkan bahwa pemohon juga telah lalai meloloskan 02 sebagai calon bupati dan wakil bupati Pasaman karena tidak memenuhi persyaratan, di mana Cabup 02 tidak memenuhi persyaratan karena ternyata masih pegawai negeri sipil. Itu yang mulia. Itu inti dari tambahan kami. Terkait dengan petitum, rekan saya yang akan membacakan. Ya, kami lanjutkan yang mulia untuk membacakan petitum. Silakan. Ya. Petitum 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Pasaman nomor 851 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 sepanjang menyangkut pasangan calon nomor urut 1 atas nama Weli Suheri ST dan Anggit Kurniawan Nasution S. Ikom MSC dan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Doktorandus Haji Maraondak MM dan Desrijal SKM MKes. 3. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Pasaman nomor 600 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang menyangkut pasangan calon nomor urut 1 atas nama Weli Suheri ST dan Anggit Kurniawan Nasution S. Ikom MSC dan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. Nasus Haji Maraondak MM dan Desrijal SKM MKes. 4. Menetapkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 atas nama Sabar AS, SAG, MSI dan Sukardi SPD MM yang benar pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 adalah sebanyak 42.689 suara. 5. Memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Sabar AS, SAG, MSI, dan Sukardi SPD MM sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024. 6. Atau memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Pasaman tanpa keikutsertaan pasangan calon nomor urut 1 nama Weli Suheri ST dan Anggit Kurniawan Nasution S. Ikom MSC dan tanpa keikutsertaan pasangan calon nomor urut 2 nama Dr. Randus Haji Maraondak MM dan Desrijal SKM MKes dalam waktu paling lama 60 hari setelah putusan ini ditetapkan. 7. Memerintahkan kepada KPU Pasaman untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex eque ad bono. Hormat kami, kuasa hukum, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut direspon nanti ya, sama dengan yang Pasaman satunya untuk termohon, pihak terkait dan Bawaslu berkaitan dengan yang paling esensial. Apakah benar salah satu pasangan calon yang masih atau sudah status terpidana, kemudian benar tidak ada surat pengumuman tentang yang bersangkutan untuk secara jujur mengemukakan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana?
Itu yang paling utama untuk direspon dari KPU dan pihak terkait nanti. Baik, dilanjut dengan permohonan dari Padang Panjang nomor 13, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim hukum pasangan calon nomor urut 2, Dr. Andus Nasrul dan Dr. Andus Eri, calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang. Kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat kami sampaikan permohonan ini. Yang pertama, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan. Kedudukan hukum mohon dianggap dibacakan. Seterusnya, tenggang waktu pengajuan permohonan mohon dianggap dibacakan. Yang poin 4, pokok permohonan, bahwa berdasarkan keputusan KPU Kota Padang Panjang nomor 265 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2024, masing-masing paslon memperoleh suara sebagai berikut. Paslon nomor urut 1 memperoleh suara 5.045 suara, paslon nomor 2 11.439 suara, paslon nomor 3 memperoleh suara sebanyak 12.684 suara, total suara sah 29.168. Bahwa perbedaan suara antara pemohon dan paslon nomor urut 3 sebagai pihak yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh termohon, yakni sebanyak 1.245 suara. Menurut pemohon, berdasarkan bukti-bukti yang ada, perolehan suara paslon nomor urut 3 tersebut diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sangat terang bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk praktek politik uang atau money politik yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga secara kuantitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolehan suara untuk pemohon. Bahwa pada dasarnya pemohon dengan tegas menolak hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh termohon berdasarkan keputusan KPU Padang Panjang nomor 265 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2024, bukti P4. Alasan pemohon menolak keputusan termohon tersebut berdasarkan uraian dalil berikut. Praktek politik uang yang dilakukan secara contoh-contohnya saja Pak ya, ya, tidak semuanya disampaikan. Silakan. Ya, yang mulia. Bahwa telah terjadi kampanye dan mobilisasi pemilih secara TSM yang dilakukan oleh paslon nomor urut 3 dan tim pemenangannya dengan cara dibungkus dengan kamuflase pembagian surat tugas relawan dengan tugas sebagai saksi bayangan sebanyak lebih kurang 1.600 lembar yang dibagikan pada tanggal 25 dan 26 November atau masa tenang dengan perintah masing-masing relawan membawa sebanyak 10 orang pemilih untuk memilih paslon nomor urut 3, serta menjanjikan dan memberikan uang untuk masing-masing pemilih sejumlah Rp300.000 yang diberikan secara bertahap. Tahap pertama pada masa tenang atau sebelum pemilihan sebanyak Rp150.000, tahap kedua setelah pemilihan sebanyak Rp150.000, bukti P5. Bahwa praktek kampanye dan mobilisasi pemilih secara TSM yang dilakukan pada masa tenang oleh paslon nomor 3 dan tim pemenangannya pada tanggal 25 dan 26 November tersebut dilakukan beberapa tempat, diantaranya di posko pemenangan calon, di rumah Henry Arnis di samping BRI Padang Panjang, dan Cafe Bisvia depan posko pemenangan paslon nomor 3, dan bahkan ada yang didatangi ke rumah pemilih, bukti P6. Bahwa tindakan paslon nomor urut 3 dan tim pemenangannya yang memobilisasi sebanyak 1.600 orang dikali 10 orang sama dengan jumlahnya 16.000 orang tersebut sudah termasuk kualifikasi TSM serta mengandung unsur pidana pelanggaran pemilihan, karena dengan jelas dan terang tiap-tiap pemilih yang dimobilisasi tersebut diberikan surat tugas dan ditugaskan untuk mengkoordinir dan mengajak pemilih lainnya untuk memilih paslon nomor urut 3, serta masing-masing dijanjikan dan diberikan uang sebanyak Rp300.000 yang diberikan
pada masa tenang sebanyak Rp150.000 dan sisanya sebanyak Rp150.000 diberikan setelah pemilihan. Sehingga dari praktek tersebut, paslon nomor urut 3 memperoleh suara sebanyak 12.684. Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah pemohon laporkan kepada Bawaslu Kota Padang Panjang dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 005-LP-PW-03-03-12-Romawi-2024 tertanggal 4 Desember 2024 atas nama pelapor Muhammad Idris selaku Wakil Ketua Relawan Paslon atau pemohon. Bukti P7 dan P8. Selanjutnya dianggap dibacakan dan bisa langsung petitumnya atau masih ada yang disampaikan? Oh, petitum aja lagi majelis. Silakan. Bahwa sebelum pemohon memohon putusan dalam perkara akuo kiranya dapat Mahkamah pertimbangkan bukti lainnya yang pemohon sampaikan kepada Mahkamah perihal rekaman video dan rekaman suara yang berhasil ditemukan oleh tim pemenangan pemohon guna mendukung dalil pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas. Maka pemohon turut melampirkan bukti-bukti tersebut di mana beberapa di antaranya telah pemohon transkripsikan menjadi tulisan sehingga kiranya dapat menjadi pertimbangan dan penilaian Mahkamah dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara akuo. Baik bukti P13. Selanjutnya tadi kami juga memasukkan tambahan alat bukti majelis. Ya. Disampaikan ke petugas. Petitum. Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kota Padang Panjang nomor 265 tahun 2004 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2024 sepanjang hasil pemilihan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang Saudara Haji Henry Arnis BSBA dan Alex Saputra paslon nomor urut 3. 3. Membatalkan keputusan KPU Kota Padang Panjang nomor 178 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2024 diktum kedua huruf C pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang Saudara Haji Henry Arnis BSBA dan Alex Saputra. 4. Membatalkan keputusan KPU Kota Padang Panjang nomor 181 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2024 atas nama pasangan calon nomor urut 3 Haji Henry Arnis dan Alex Saputra. 5. Menetapkan pemohon sebagai peraih suara terbanyak sekaligus sebagai calon terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2024. 6. Memerintahkan KPU Kota Padang Panjang untuk melaksanakan putusan ini. Atau selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya majelis. Ataunya dilanjutkan temannya, silakan. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang nomor 265 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2004 tanggal 2 Desember 2004 sepanjang hasil pemilihan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang Saudara Haji Henry Arnis BSBA dan Alex Saputra. 3. Membatalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang nomor urut 3 atas nama Haji Henry Arnis BSBA Alex Saputra sebagai calon terpilih dan sebagai pasangan calon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2024. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Padang Panjang tanpa mengikut sertakan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Haji Endris Arnis BSBA Alex Saputra
atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kearifan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami sampaikan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum pemohon. Terima kasih. Peci saudara bagus itu dari Padang Panjang ya? Iya. Dari Betawi yang mulia. Betawi ya? Iya. Baik. Nanti direspon ya dari KPU dan pihak terkait dan Bawaslu. Dilanjut dari Pasaman Barat, perkara 36. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari Kantor Hukum Dinata and Partners, mewakili kuasa hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, Ham Suardi SAG dan Kusnadi. Mohon izin kami membacakan memulai dari pokok permohonan Yang Mulia. Silakan. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing calon kami jabarkan dalam bentuk tabel. Di nomor urut 1 59.551, nomor urut 2 57.121, nomor urut 3 50.792, dan nomor urut 4 15.526 dengan total suara sah 182.990. Bahwa memang berdasarkan tabel di atas, pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan sebesar 50.792 suara. Bahwa perolehan suara terbanyak yang diraih oleh pasangan calon nomor 1 sebagaimana yang ditetapkan oleh termohon dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam pemilihan. Tepatnya pada pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yaitu prinsip luber dan jurdil yang akan diurai lebih lanjut dalam permohonan akuo ini. 4. Bahwa perhitungan suara yang benar menurut pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya rangkaian pelanggaran yang mencederai kemurnian hasil pemilihan, sehingga hasil perolehan suara pasangan calon sebagaimana ditetapkan oleh termohon menjadi tidak genuine atau esensinya sangat mencederai demokrasi, serta yang terpenting telah mengkebiri secara masif hak konstitusional warga negara, khususnya warga negara Indonesia di daerah pemilihan Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa rangkaian pelanggaran dalam pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 dapat kami kelompokkan sebagai berikut. Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh termohon dalam menentukan lokasi tempat pemungutan suara yang berakibat sangat kecilnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih atau menggunakan hak suaranya. Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh termohon dalam menentukan lokasi tempat pemungutan suara berakibat 311.171 daftar pemilih tetap tidak dapat menggunakan atau enggan menggunakan hak pilihnya dikarenakan lokasi TPS yang sangat jauh dari lokasi domisili daftar pemilih tetap. Sebagaimana kami telah lampirkan dalam bukti P19. Terdapat banyak surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau form C6 yang tidak diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT, dan saat pemilih ingin melakukan pemungutan suara di lokasi TPS di dekat lokasinya tidak diperkenankan oleh PPS dalam melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di TPS setempat atau di domisilinya. Kemudian poin D, terdapat banyak surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih C6 atau C6 yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun pemilih enggan untuk datang ke TPS dikarenakan lokasi TPS yang tidak diketahui dan sangat jauh dari lokasi domisili pemilih atau sebagaimana terdaftar dalam DPT. Poin selanjutnya, kesalahan banyaknya pemilih yang tidak menerima form C6
atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan atau kesalahan termohon untuk menentukan lokasi TPS sesuai yang telah kami sebutkan sangat masif. Di antaranya kami uraikan dalam bentuk tabel terjadi di Kecamatan Sungai Aur, Sungai Bermas, Kinali, Luhak, Nanduo, Talamau, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, serta Koto Balingka. Poin selanjutnya, petugas TPS atau KPPS tidak mengunjungi pemilih disabilitas, pemilih lanjut usia, sakit keras untuk menggunakan hak pilihnya atau mencoblos, sedangkan banyak ditemukan pemilih tersebut terdaftar dalam DPT Kabupaten Pasaman Barat dan telah menerima undangan atau form C6. Poin 6 kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Kami langsung lompat ke poin terakhir sebelum petitum, bahwa selain dari pelanggaran yang dilakukan oleh termohon, juga telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 dan telah kami lampirkan dalam video bukti P122. Baik, langsung selanjutnya sebelum petitum saya izin menyampaikan sedikit tambahan dari prinsipal kami, Yang Mulia. Kami sangat mengharapkan bahwa Mahkamah kembali dapat melihat secara progresif, tidak hanya mengenai ambang batas sebagaimana rentetan landmark decision yang telah dikeluarkan oleh MK dalam menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas sesuai pasal 158 Undang-Undang 10/2016 secara kasuistis, bahwa kelalaian, ketidakprofesionalan maupun pelanggaran yang dilakukan secara tunggal oleh termohon dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum tanpa perlu adanya kecurangan maupun perbuatan yang dikenal dengan TSM oleh salah satu paslon ataupun lebih. Sudah dianggap cukup. Silakan. Kita masuk ke petitum, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat nomor 1275 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat nomor 1275 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS atau PPK. Ketiga, menetapkan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 di seluruh tempat pemungutan suara di Kabupaten Pasaman Barat, atau setidak-tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara di kecamatan sebagai berikut: Sungai Aur, Sungai Bermas, Kinali, Luhak Nanduo, Talamau, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, dan Koto Balingka. 5. Memerintahkan Panwasli Kabupaten Pasaman Barat untuk mengawasi pelaksanaan putusan Akuo. Memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan putusan ini. Demikian permohonan ini, Yang Mulia. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex Akuo et bono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dilanjut dari Pasaman Barat lagi. Masih Pasaman Barat nomor 43, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Kami bacakan pokok-pokok permohonan kami dalam perkara nomor 43, bahwa kami dari Kantor Hukum Al-Fim selaku kuasa dari Haji Dalyuska SSI MM dan Heri Mihaldi sebagai pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat, bahwa tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan hukum pemohon kami anggap dibacakan berkenaan dengan tenggang waktu, bahwa yang menjadi objek permohonan ini adalah keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat nomor 1275 tahun 2024
tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2024 pada pukul 20.52 WIB. Sedangkan permohonan ini diajukan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 22.03 WIB. Menurut kami ini masih dalam tengah waktu yang diperkenankan. Kemudian pemohon adalah peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 dengan nomor urut 2. Bahwa jumlah penduduk Pasaman Barat adalah 450.050 jiwa. Maka berdasarkan pasal 158 Undang-Undang 10 2016, perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah dari hasil penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat. Selisih suara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan pemohon adalah bahwa suara terbanyak pertama memperoleh suara 59.551 suara, sedangkan pemohon sebagai yang memperoleh suara perolehan terbanyak kedua adalah 57.121 suara. Hingga selisih tersebut adalah 2.430 suara atau sama dengan 1,32% selisih suara sah. Adapun yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Junto Undang-Undang 8 2015, Junto Undang-Undang 10 2016 diatur bahwa KPU dan KPU Kabupaten Kota wajib untuk menyusun daftar pemilih sebagai bagian paling penting untuk melindungi hak pilih warga negara agar bisa menggunakan hak suara pada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pilkada, terdapat 10 prinsip, yaitu prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi, dan aksesibel. Bahwa di dalam pasal 2 ayat 4 Peraturan KPU nomor 7 2024 yang dimaksud dengan prinsip akurat adalah prinsip penyusunan daftar pemilih yang mampu membuat informasi terkait pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa selanjutnya pasal 2 ayat 5 Peraturan KPU nomor 7 2024 juga dijelaskan yang dimaksud dengan prinsip mutakhir adalah prinsip penyusunan daftar pemilih berdasarkan informasi dan data pemilih yang terakhir dan terbaru. Bahwa di dalam ketentuan pasal 10 ayat 2 Peraturan KPU nomor 7 2024, penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan membagi pemilih untuk TPS paling banyak 600 orang dengan memperhatikan poin paling penting A yang kami bacakan, tidak menggabungkan desa atau kelurahan atau nama lain. Bahwa selanjutnya dalam PKPU nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara juga ditentukan ayat 2-nya TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Huruf A-nya dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel. Ayat 3-nya KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih. Iya, ketentuan-ketentuan dianggap dibacakan, Bu. Oke, Pak. Di dalam selanjutnya bahwa dalil fakta-faktanya apa pelanggarannya saja. Bahwa di dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman Barat terdapat kegagalan termohon untuk menyusun daftar pemilih yang memenuhi prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih hingga banyak pemilih yang tidak dapat mempergunakan hak pilihnya. Ini sudah kami buktikan dengan adanya berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan, yaitu ada terdapat sebanyak 128.240 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Artinya lebih dari 41% pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat mempergunakan hak pilihnya. Ini ada pada bukti P11 dan bukti P12. Kemudian bahwa terdapat fakta ribuan pemilih telah dengan sengaja didaftar oleh termohon yang menyulitkan pemilih untuk bisa menggunakan hak suaranya. Terdapat pemilih yang harus memilih di nagari berbeda. Nagari ini sama dengan kelurahan atau desa, Pak. Bahkan ada yang berbeda kecamatan yang secara geografis jarak antara kecamatan terdaftar sebagai pemilih
dengan kecamatan tempat memilih atau TPS tersebut ada yang mencapai 20 km. Bahkan ada yang harus menyeberang pulau, yang membuat pemilih tidak mungkin bisa menjangkau lokasi TPS. Ini kami buktikan dengan bukti P13, yaitu berupa flash disk yang berisi 17 capingan video pernyataan pemilih yang memilih sangat jauh tersebut. Bahwa selain itu juga menyebabkan banyak pemilih yang mempunyai hak pilih tidak memilih karena tidak mendapatkan undangan memilih form C pemberitahuan. Ini kami sertakan dengan bukti P14, yaitu flash disk yang berisi 29 capingan video pernyataan pemilih yang tidak dapat mempergunakan hak pilihnya karena tidak mendapat C pemberitahuan ini. Bahwa keberatan terhadap besarnya jumlah pemilih yang tidak bisa menggunakan hak suara ini sudah disampaikan oleh saksi pemohon pada setiap rekapitulasi sebagaimana kejadian khusus dan atau keberatan di rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu sebagaimana bukti P10, dan meminta untuk menunda pembacaan hasil kecamatan karena tim pemohon sudah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat namun tidak ada resolusi yang diberikan jalan keluarnya. Bahwa di beberapa TPS di wilayah domisili pasangan calon nomor urut 2 kurang dari 50% pemilih yang datang ke TPS. Akibat dari kurang efektifnya penyebaran form C pemberitahuan dikarenakan kurang profesionalnya petugas yang dipercaya oleh termohon di lapangan, sehingga berdampak menimbulkan berkurangnya hasil suara pemohon karena TPS tersebut merupakan basis massa pemohon. Oleh karenanya pemilih kurang dari 50% sangat mendasar pemilihan suara ulang atau PSU dapat dilakukan di beberapa TPS yang pemilihnya kurang dari 50% yang tersebar di 34 TPS sebagaimana petitum kami. Mungkin lanjut petitum Pak. Silakan. Petitum berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Pasaman Barat nomor 1275 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 20.52 WIB, yaitu sepanjang mengenai perolehan suara di TPS 1 di Kecamatan Kinali, yaitu ada 24 TPS, kami anggap dibacakan. Kemudian di Kecamatan Pasaman itu ada 3 TPS, kami anggap dibacakan nama-nama TPS-nya. Kemudian di Kecamatan Sungai Awur itu ada 6 TPS kami anggap dibacakan, dan di Kecamatan Ranah Batahan yaitu TPS 01 Ranah Batahan Utara, Kecamatan Ranah Batahan. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan, dengan terlebih dahulu melakukan memperbaiki penetapan tentang tempat pemungutan suara disesuaikan dengan domisili pemilih, yaitu di TPS di Kecamatan Kenali ada 24 TPS, kami anggap dibacakan TPS-nya. Di Kecamatan Pasaman ada 3 TPS dianggap dibacakan TPS-nya. Di Kecamatan Sungai Awur ada 6 TPS dianggap dibacakan TPS-nya, dan di Kecamatan Ranah Batahan yaitu di TPS 01 Nagari Batahan Utara, Kecamatan Ranah Batahan. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk dari pemohon Pasaman Barat. Ini yang dari Sawalunto. Sebentar. Ini Bapak ini dapat kuasanya baru ya? Surat kuasa yang sekarang? Iya, Yang Mulia. Penggantian? Ya, setelah diregister, dia memberikan kuasa sebenarnya untuk mencabut aja, Yang Mulia. Yang di sebelah Bapak prinsipal, bukan?
Bukan. Oh, prinsipal nggak diajak ya? Datang, Mulia. Jadi yang mencabut bukan kuasa hukum yang membuat permohonan ketika permohonan diajukan berarti kan? Iya, Mulia. Bukan. Bagaimana kami bisa meyakini bahwa itu betul-betul dari prinsipal yang hari ini tidak hadir? Nanti pada sidang berikutnya bisa dihadirkan ya? Bisa, Mulia. Pencabutan. Ya. Ini dari pasangan atau hanya salah satu pasangan? Pasangan. Pasangan yang mencabut. Ya. Baik, dibacakan ada suratnya. Izin yang mulia. Perihal pencabutan perkara Jakarta 31 Desember 2024 kepada yang terhormat Ketua. Izin yang mulia dari pihak terkait. Iya. Dari pihak terkait perkara 50 Swalunto. Iya. Ingin menyampaikan pertama yang mulia, kita ingin meminta pertimbangan yang mulia pada hari ini untuk memastikan kehadiran atau legal standing dari kuasa yang baru hadir. Iya, hari ini. ada kuasa dia, Bapak. Ya, karena izin yang mulia sedikit lagi, karena hari ini ada satu pencabutan kuasa terhadap pemohon yang mengajukan permohonan, kedua ada kuasa baru, kemudian ada juga pencabutan. Jadi kita itu yang nanti akan kami sikapi untuk menghadirkan prinsipal. Baik, makasih yang mulia. Saudara sebagai pihak terkait kan mestinya bersyukur ada pencabutan. Ya, betul. Malah keberatan ya. Ya, kita cuma apa kita tolak saja pencabutannya ini? Diterima secepatnya mulia. Makasih yang mulia. Dilanjutkan Pak, silakan. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Ini pencabutannya melalui kuasa hukum yang mulia. Baik, nanti itu ada suratnya ya Pak ya? Ada, yang mulia. Diambil petugas. Tadi surat kuasa dan pencabutan. Pencabutan kuasa, kemudian penunjukan Samsurdi Nufrizal ya? Ya, mulia. Diterima Pak surat kuasanya dan pencabutan itu. Baik, nanti kita harapkan untuk sidang yang akan datang masih hadir prinsipalnya atau paling tidak menegaskan yang bersangkutan atau pasangan itu betul-betul mencabut, karena pencabutan ini Mahkamah harus hati-hati, harus dilakukan konfirmasi di persidangan dan untuk memastikan bahwa yang mencabut itu betul-betul orang yang mempunyai kewenangan untuk itu. Ada beberapa kejadian di Mahkamah Konstitusi pencabutan itu dilakukan oleh orang yang ternyata bukan pihak yang berperkara maupun pihak ketiga, karena dalam sengketa-sengketa pilkada ini kan sifatnya interpartes. Jadi dua pihak yang saling mempunyai sengketa kepentingan sehingga berpotensi ada pihak-pihak yang kemudian mempergunakan kesempatan untuk mengganggu proses perjalanan persidangan ini dengan berbagai cara. Dan itu sudah beberapa kali Mahkamah mendapatkan fakta itu. Ada pencabutan setelah disetujui pencabutan itu karena ketika dulu tidak dilakukan konfirmasi, ternyata yang bersangkutan tidak mencabut. Jadi memang tanda tangan, kemudian permohonan, surat permohonan pencabutan itu kan bisa jadi dibuat siapa saja. Oleh karena itu setiap pencabutan Mahkamah Konstitusi selalu hati-hati dan kemudian harus dilakukan konfirmasi di persidangan. Itu filosofinya, Bapak sekalian. Baik. Kemudian yang Bengkulu Selatan tadi begini. Jadi pada dasarnya kan
gugatan itu kan apa yang disampaikan di persidangan, ya Pak ya. Oleh karena itu sebenarnya yang mengikat adalah apa yang disampaikan pemohon dalam persidangan. Tapi karena memang di MK ini ada hukum acara, bahkan itu diatur undang-undang bukan lagi PMK, bahwa ada permohonan awal dan ada permohonan perbaikan. Nah, oleh MK semua ini diregistrasi, baik permohonan awal maupun permohonan perbaikan. Nanti Bapak-Bapak bisa cermati di uploadan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian yang ketiga, kejadian bahwa ada pemohon yang kemudian ada mengajukan perbaikan tapi kemudian menyatakan yang disampaikan di dalam persidangan adalah permohonan awal, ini juga baru terjadi ini Pak. Jadi praktek-praktek seperti ini memang dinamis dan kemudian MK harus mempertimbangkan dengan cermat. Tapi memang di sisi lain setelah dicermati tadi permohonan awal dan permohonan perbaikan itu pada dasarnya juga tidak jauh berbeda. Nah, oleh karena itu supaya Mahkamah tidak dalam posisi ada keberpihakan, disampaikan saja juga yang perbaikan. Nanti kami akan menilai dan nanti akan kami nilai oleh Mahkamah terhadap permohonan yang disampaikan. Jadi pokok-pokoknya saja silahkan. Tidak perlu khawatir, itu kan risiko Anda juga menunjuk kuasa baru dan kemudian kuasa itu memperbaiki permohonan kan? Baik Yang Mulia, ya. Berkaitan dengan saran Yang Mulia, ya. Ada dalil pada perbaikan permohonan, ya. Yaitu berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Sampaikan saja di perbaikan permohonannya, nanti kami akan mempertimbangkan semuanya, tidak secara utuh Pak, supaya Mahkamah tidak dalam posisi untuk dinilai ada keberpihakan. Baik. Di perbaikan permohonan kami pertama mempertajam dalil TSM. Ya. Yang kedua, kami menambahkan dalil mengenai dugaan pelanggaran perbuatan tercela. Ya. Nah, hanya ada perbedaan pada petitum kami di perbaikan permohonan. Petitum nomor 3 itu terhapus oleh rekan-rekan yang kuasanya dihapus itu ketika diberi kepercayaan untuk dibacakan petitumnya Pak. Petitum perbaikan, silakan. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan diskualifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan calon nomor urut 2 atas nama Gusnan Mulyadi SEMM dan II Sumirat ST karena sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan. Petitum ketiga ini yang terhapus oleh beberapa kuasa yang dicabut oleh pemohon prinsipal Yang Mulia. Jadi kami mohonkan supaya permohonan awal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perbaikan permohonan. Iya, nanti kami yang pertimbangkan. Baik. Terus habiskan. Kami lanjutkan Yang Mulia. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 545 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 12 September 2024 sepanjang penetapan pasangan calon peserta pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi SEMM dan II Sumirat ST
dan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 546 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2004 tanggal 23 September 2004 sepanjang pasangan calon nomor urut 2. 4. Menyatakan perolehan suara hasil pemilihan Bupati Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2004 yang benar adalah pasangan calon nomor urut pasangan calon atas nama Hajah Elva Hertati SIP dan Makrizal Nedi dengan perolehan suara sebanyak 25.574 suara dan pasangan calon atas nama Harifai Esos Yefri Sudianto dengan perolehan suara sah sebanyak 37.150 suara atau memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 2. 6. Memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini. 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan provisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia di perbaikan permohonan. Ya, silakan. Terima kasih. Itu ya untuk KPU dan pihak terkait dari Bengkulu Selatan. Apa yang kami sampaikan seperti itu kondisinya. Jadi nanti silahkan direspon. Anda bisa merespon yang permohonan yang mana. Kalau memang keberatan dasar hukumnya apa. Kemudian kalau memilih yang perbaikan juga dasar hukumnya apa. Jadi di jawaban Anda nanti pilihan-pilihan itu harus disertai dengan argumentasi dasar hukumnya. Supaya nanti kami yang mempertimbangkan semuanya itu. Izin yang mulia. Ya, silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Ya. Kami dari pihak terkait. Ya. Ya, tentunya berdasarkan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait. Ya. Nanti kita akan memberikan keterangan, di dalam keterangan kita itu ada eksepsi yang mulia. Nah, eksepsi itu nanti terkait dengan kewenangan MK, abskur, tenggang waktu, kemudian kedudukan hukum pemohon. Nah, itu ada perbedaan nanti yang mulia di antara kedua itu. Mohon petunjuk yang mulia karena ini baru pertama kali terjadi. Iya. Terima kami kasih. tidak mungkin memberikan petunjuk karena itu tadi yang kami sampaikan bahwa kalau memang Anda, apalagi Anda sudah tahu tadi akan mengajukan keberatan atau eksepsi, ya sudah dimasukkan saja dalam keberatan-keberatan saudara, di eksepsi saudara, bahwa seharusnya yang dipergunakan adalah permohonan awal, misalnya itu permohonan perbaikan. Anda sandingkan dasar hukumnya apa. Bisa jadi nanti MK akan mempertimbangkan yang permohonan perbaikan. Kan bisa jadi eksepsi sudah diterima oleh MK. Baik. Tapi apakah kemudian secara substansi itu kemudian juga ada pergeseran, ataukah karena persyaratan formal itu kemudian permohonan-permohonan menjadi tidak bisa diterima, kan? Itu kan harus ada ending yang harus saudara sampaikan juga di akhir di petitum keterangan saudara. Paham ya? Ya, paham yang mulia. Baik. Ya, izin yang mulia. Dari mana? Dari perkara 16, kami mau menambahkan alat bukti yang mulia. Alat bukti tidak. Sidang berikutnya Pak ya, di awal sidang supaya bisa. Tadi sudah kami sampaikan yang mulia. Ya. Tinggal menyerahkannya yang mulia. Diterima sekarang? Ya, tapi tidak bisa disahkan sekarang ya Pak? Ya. Ya, nanti setelah sidang diserahkan petugas. Baik, untuk yang sudah menyerahkan bukti, kami akan sampaikan perkara nomor 68, bukti P1 sampai dengan 52 dengan catatan P29 belum dileges.
Kemudian supaya dicermati kemudian untuk perkara 02, buktinya P1 sampai dengan P17. Daftar alat bukti harus diperbaiki, nanti Bapak diskusi ya dengan bagian kepanitraan untuk pemohon 02. Kemudian surat kuasa ada yang belum dilengkapi kartu tanda anggota. Dari pihak terkait untuk nomor 02 atas nama Heru Widodo, Fitriana Aruzal, Dimas Pradana, dan Aan Sukirman, kartu anggotanya sudah habis untuk anggota advokatnya. Kemudian nomor 16 P1 sampai dengan P45 sudah lengkap. Nomor 13 alat buktinya P1 sampai dengan P16. Hanya beberapa kartu anggota advokatnya sudah ada yang ada P0 juga. Kok pakai bukti pakai P0 gimana nih? Kemudian untuk perkara 36 P1.1 sampai dengan P1.11 lengkap. Dan perkara 43 P1 sampai dengan P18 sudah diverifikasi dan lengkap. P50 P1 sampai dengan P3 lengkap, meskipun permohonan dicabut, tapi nanti tetap hadir ya Pak Prinsipal. Kalau tidak harus ada penegasan lagi yang lebih meyakinkan mahkamah bahwa permohonan betul-betul dicabut ya. Ya, ya boleh. Baik. Terima kasih untuk semuanya. Jadi alat-alat bukti tadi yang tidak ada catatan kami sahkan. Kemudian sidang berikutnya untuk perkara yang pagi ini disidangkan nomor 68, diulang nomor 16 dan nomor 02. Itu sidang lanjutannya hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 jam 8 pagi. 16 dan 02. Kemudian nomor 68, nomor 13, nomor 36, nomor 43 dan nomor 50 hari Selasa tapi di jam 13. Selasa 21 Januari 2025 pukul 13. Agendanya mendengar jawaban KPU atau termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu, dan nanti pengesahan bukti-bukti kalau ada yang mengajukan kemudian. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Izin Yang Mulia, ya. 68 Bengkulu Selatan. Sesuai dengan yang kami bacakan di hadapan Yang Mulia dan atas kehendak prinsipal, maka kami tidak menggunakan hak kami di perbaikan permohonan, sehingga permohonan awallah yang kami ajukan di hadapan mahkamah. Iya. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh mahkamah. Terima kasih. Apalagi? Izin Yang Mulia, ya. Saya dari kuasa hukum termohon. Kami barusan mendapat email dari Mahkamah Konstitusi, yaitu terkait dengan salinan permohonan. Nah, di sini seperti yang dibacakan oleh kuasa hukum pemohon, itu registrasinya sama dengan yang perbaikan Yang Mulia. Mau mengonfirmasikan itu saja Yang Mulia. Iya, registrasi itu memang jadi satu Pak. Permohonan awal dan permohonan perbaikan itu diregistrasi sekaligus. Dikasih nomornya itu baru pada tanggal 3 Mei. 3 Januari. 3 Januari. Tidak ada yang permohonan awal itu langsung diregistrasi, nggak ada. Makanya permohonan awal itu terbitnya AP3. Berlaku tenggang waktu perbaikan. Begitu perbaikan sudah diserahkan pun tidak juga langsung diregistrasi. Registrasinya baru serentak di tanggal
dua permohonan itu semua diregistrasi, Pak. Nanti Bapak cek. Nah, memang sekali lagi kejadian adanya keberatan pemohon yang mengajukan keberatan atas perbaikan permohonan itu baru sekali ini, sehingga untuk menyikapi itu Mahkamah supaya tidak ada keberpihakan silakan, karena pada dasarnya yang namanya permohonan itu sangat tergantung dari pihak yang mengajukan mau memilih yang mana. Bahkan tidak jadi mengajukan pun juga hak seseorang, tidak boleh kita larang. Namun demikian Mahkamah memposisikan untuk tidak berpihak, silahkan dua-duanya disampaikan. Nah, nanti pilihan termohon, pihak terkait dan Bawaslu untuk merespon. Jadi kami tidak dalam posisi untuk harus yang perbaikan atau juga harus yang awal, karena sekali lagi bahwa pilihan-pilihan untuk mengajukan gugatan di MK itu adalah hak privat masing-masing. Ini perkara-perkara sifatnya interpartes yang privat, Pak. MK tidak boleh cawe-cawe. Kalau bapak-bapak tidak mengajukan bukti di persidangan, kami tidak boleh mencari bukti di luar. Ada berita TV, berita surat kabar, online nggak boleh kami ambil. Beda dengan pengujian undang-undang. Kalau pengujian undang-undang itu milik publik, Pak. MK bisa mengambil doktrin, asas, teori dari manapun untuk mempertimbangkan putusan. Bahkan bisa mengambil bukti-bukti dimanapun. Hakim MK bebas kalau dalam pengujian undang-undang. Makanya dalam pengujian undang-undang itu ada pemohon, tidak ada termohonnya. Ada penggugatnya, tidak ada tergugatnya, Pak. Karena wilayahnya wilayah publik. Tapi kalau dalam perkara yang sifatnya interpartes, privat, kontensiosa begini, MK tidak boleh melebihi apa yang terungkap dalam persidangan. Nanti sudah berpihak. Kalau MK cari bukti yang lain di luar yang ada yang diajukan para pihak, sudah berpihak itu hakim-hakimnya. Nggak boleh. Itu jadi supaya dipahami sifat perkaranya seperti itu, sehingga ya itu tadi kejadian bahwa ada pihak yang menarik perbaikan permohonan juga belum tentu juga kami setujui. Itu akan kami diskusikan, karena makanya nanti pada saat putusan dismissal maupun putusan akhir itu diambil 9 hakim keputusan itu, termasuk masalah ini akan kami sampaikan melalui rapat pleno. Paham ya? Jadi jangan seujon dulu kemudian MK akan memakai yang perbaikan atau yang memakai yang awal. Semua kami akomodir dan kami akan putus secara bijak berdasarkan masing-masing ada pertimbangannya nanti dalam pengambilan, dalam pertimbangan hukum, dalam pengambilan putusan nanti. Izin majelis. Dari mana? Terkait perkara 68. Ya, silakan. Ya, izin majelis. Di keterangan pihak terkait nanti kita akan membuat satu keterangan pihak terkait. Ya. Nah, kemudian kita lihat di perkara-perkara sebelumnya itu kan pada prinsipnya dengan adanya perbaikan maka itu menggugurkan yang awal, termasuk ini petitumnya. Iya, Pak, majelis. kalau memang itu normal, tidak ada penarikan, perbaikan. Ya, artinya yang gini, Bapak contohkan kan dalam keadaan perkara normal. Ini Siap, kan majelis. ada apa namanya eksepsional itu, ya? Ya, baik, terima kasih Ya. majelis. Oke. Izin yang majelis, yang mulia, untuk silakan. perkara nomor 50 Ya. yang tadi akan dicabut itu, apakah nanti di sidang kedua kami tetap menyampaikan menyerahkan sehari sebelumnya jawaban dari? Ya, masih boleh Pak menyerahkan. Siap. Ya. Terima kasih yang mulia. Baik. Baik. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih untuk semuanya. Yang mulia, izin yang mulia. Ini dari pihak terkait yang mulia. Nomor berapa? Perkara nomor 50. Ya. Yang terkait dengan tadi ada pencabutan dan kemudian akan menghadirkan prinsipal untuk memastikan Ya. pencabutan tersebut. Apakah Kami minta prinsipal dihadirkan, tapi peradilan itu kan juga tidak bisa memaksa orang harus hadir. Tapi tadi kami lapis layar berikutnya, beri kami keyakinan yang lain bahwa permohonan itu betul-betul sudah ditarik. Nanti kami akan pertimbangkan. Jadi
Kalau bisa hadir, terima kasih. Kalau tidak, kan kita juga sidang melalui online saja diperbolehkan, karena kan peradilan harus cepat, sederhana, biaya murah, Pak. Kini dari Sawah Lunto kan jauh. Ya. Sawah Lunto itu dari Padang masih berapa asesmen? Masih berapa kilo lagi nih? 2,5 jam. 2,5 jam. Belum kalau banjir. Belum kalau lodo ya. Lewat jalan tol yang baru enggak ini? Belum. Belum, apalagi belum melewati tol kan. Itu kan nanti biaya lagi, padahal sekedar hanya untuk konfirmasi. Tapi kalau hadir Pak, terima kasih. Kalau tidak, beri keyakinan mahkamah bahwa penarikan itu betul-betul terjadi. Siap. Ya. Artinya kami pihak terkait akan tetap harus mengajukan jawaban. Tetap. Ya, baik, Mas Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Ini saya ingin konfirmasi aja dikit. Ini kepada pemohon nomor 02 dan 16. Ini yang kaitannya dengan persyaratan calon ya. Kalau saya melihat, ini konfirmasi saja, kalau saya melihat pemohon 02 ini mempersoalkan pasangan calon 01 karena soal pernah dijatuhi pidana. Sehingga menurut pemohon, ini pemohon 01 ini didiskualifikasi, gitu ya. Nah, sementara pemohon 16 itu mempersoalkan juga 01 ya, dan sekaligus juga mempersoalkan 02, kan gitu. Jadi ini karena satu kabupaten ini, sehingga menurut supaya saya punya pemahamannya sama ya, 16 ini pengennya ya sendiri saja calon tunggal gitu ya. Kalau sudah sekiranya ini seandainya permohonannya dikabulkan kan begitu ya, ini seandainya. Berarti kan pengennya karena di situ ada 3 pasangan calon, pengennya 01 diskualifikasi, 02 didiskualifikasi juga, sehingga yang ada tinggal 03 begitu ya. Pengennya begitu. Ya udah, jadi saya itu, tapi di sini perlu hati-hati dalam hal menghitung masa jabatan itu, dan juga ini tentu termohon juga ya, harus hati-hati melihat, mencermati, pihak terkait juga mencermati cara-cara menghitung ini, dan juga tentu Bawaslu juga nanti kita perlu mendengarkan juga bagaimana menyikapi soal ini juga. Jadi ini semuanya ini ya, semua pihak ini harus betul-betul bisa mencermati, karena ini menyangkut hitungan yang dasarnya semua harus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya, tentang bagaimana masa jabatan itu dilihat oleh Mahkamah Konstitusi secara faktual atau empiris itu ya. Jadi harus dilihat betul-betul secara hati-hati semua. Saya kira itu, jadi apa artinya sudah berarti pengennya memang sudah seperti itu. Dan untuk itu saya sudah catat di sini, dan ini saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, saya boleh bertanya sedikit Yang Mulia? Iya. Ini terkait dengan permohonan 16 yang dari pasaman juga. Saya meskipun di sini sekarang posisi duduk di kuasa hukum 43, tapi saya juga bersama Pak Amnasmen sebenarnya juga menjadi kuasa hukum 02. Pertanyaan saya yang sama yang ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Guntur tadi, apakah terhadap permohonan 16 ini yang juga menyatakan bahwa pasangan dari nomor 2 itu ada tidak memenuhi syarat karena masih terdaftar sebagai PNS, itu apakah kami jawab juga atau gimana Yang Mulia? Terima kasih Yang Mulia. Ibu kan sudah selesai. Sebagai pemohon sudah menyampaikan permohonan dalil-dalilnya juga. Karena nanti, di permohonan 16 kan menyenggol 02 juga Yang Mulia. Iya. Apalagi forum yang akan Ibu pakai setelah Ibu menyampaikan pokok-pokok permohonan. Nanti kan giliran berikutnya adalah KPU, termohon yang akan menyampaikan. Kemudian pihak terkait yang akan menanggapi atau memberikan keterangan termasuk Bawaslu. Itu kecuali nanti perkara Ibu ini dibawa pada tingkat pembuktian. Ibu bisa kemudian menambah bukti-bukti yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur tadi, untuk menguatkan atau untuk
yang mengelaborasi lebih lanjut. Tapi kalau forum sekarang untuk menjawab sudah tidak ada lagi, karena tidak ada replik duplik. Kalau Ibu pernah berperkara di peradilan umum kan, setelah jawaban tergugat masih diberi kesempatan penggugat menanggapi, namanya replik. Nah terakhir nanti duplik untuk tergugat. Nah, bahkan malah ada replik, duplik lagi kalau hakimnya memang masih memerlukan elaborasi. Itu Ketua Bawaslu Sumatera Barat tahu itu. Jadi artinya terhadap hal itu kami bersandar ke jawaban termohon saja yang mulia. Iya. Pokoknya forum untuk Ibu menambahkan apa itu tidak ada lagi kecuali nanti kalau perkara ini di bawah tingkat pembuktian. Oke, terima kasih yang mulia. Baik. Cukup ya. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 68, 02, 16, 13, 36, 43, dan 50 PHPU 2025 telah selesai. Sidang lanjutan untuk perkara nomor 16 dan 02 adalah pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk perkara nomor 68, 13, 36, 43 dan 50 pada Selasa 21 Januari 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi.